Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Alhamdulillah. Pokoknya yang nonton videonya Mas T ini insya Allah kabarnya baik. Baik kesehatannya, baik rezekinya, baik urusan dan pekerjaannya, dan juga baik dari segala-gala halnya. Amin. Tetap semangat ya teman-teman ya. Ketemu sama Mas T di kesempatan hari ini edisi ke-10 Oktober 2024. Mohon maaf kemarin tidak ada vlog ya, karena memang ada satu dan lain hal. Ini alhamdulillah malah aku tadi ceritanya mau syuting dulu, setelah syuting memasak. Alhamdulillah Tika datang ke sini tiba-tiba nih nganterin sayur kebanyakan taruh sini. Alhamdulillah. Jadi hari ini cuma syuting, beberes, bisa istirahat, nggak perlu masak. Alhamdulillah. Enaknya punya adik perempuan tuh gitu rek, jadi udah hobinya masak ya toh, terus dia nganterin makanan. Alhamdulillah kari sego wis mateng kae wis, alhamdulillah pokoknya wis puwenuk garingan wis pokoknya gari ungkang-ungkang kaki. Puro-puro ungkang-ungkang kaki kumbane sak magicom sak mesin cuci ya lho rek jan. Sing semangat ya orang baik ya, apapun yang sedang kita hadapi sekarang, tetap bersyukur, prasangkanya yang baik. Ingat yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang baik, meskipun terkadang terkesan kayak diuji terus, capek, kita lelah dikasih ujian terus sama Allah. Tapi itu proses ya, jadi nikmati, syukuri, insya Allah ada hadiah indah dari Allah buat kalian ya. Amin. Semangat, semangat, semangat. Harus selalu semangat ya. Yang sudah nunggu videonya Mas T siapa aja ini? Ayo absen dari mana aja? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman yang sudah baru pertama yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Yang baru salam kenal. Teman-teman yang baru atau yang lama pasti kasih tahu ya. Nanti prolognya ini bisa 10 atau openingnya bisa 10 menitan. Jadi kalau yang tidak suka silahkan langsung digeser. Nggak perlu lagi komentar vlog apa prolognya kepanjangan, openingnya kepanjangan. Memang sudah ciri khasnya seperti ini. Suka ditonton, tidak suka di skip. Kalau nggak suka silakan digeser. Kalau tetap mau nonton, kalau tetap nggak suka juga wes nggak usah ditonton ya. Karena Mas Tulus ini orangnya ganteng terus ngangen nih. Jadi kalau udah sekali ngeliat tuh biasanya kalian tuh terbayang-bayang gitu loh rek. Pede banget sih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Yang baru pertama kali nonton salam kenal, yang sudah sering bolak-balik selamat datang, yang sudah subscribe matur nuwun, terima kasih. Aduh rek, ini tanggal 10 ya.
baru $98 ini, tinggal 2 dolar lagi Mas Tulus bisa gajian. Hari ini penentuannya. Ayo makanya jangan males dong, pada jangan skip iklan. Ayo rek, semangat, ayo semangat. Pokoknya Mas Teh biar gimana caranya bisa gajian. Aduh ya Allah, bulan ini September Oktober nih emang agak-agak ya. Tapi alhamdulillah ada aja, tapi masih harus mutar otak. Jadi memang harus ekstra lebih sabar lagi ya. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum ayo support subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Seperti biasa kalau tanggal cantik 10-10 ya kan, 11-11, 12-12, 1-1 gitu ya. Mas T pasti akan baca intuisi yang ada di hari ini. Apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita pelajari di balik angka 10 Oktober 2024, nanti kita jabarkan lebih luas. Cuman ada kabar buruk teman-teman. Kabar buruknya adalah nasi box kita donasinya masih melempem. Jadi teman-teman yang di rumah, ayo kita sama-sama doa. Masih tanggal 10 insya Allah masih aman. Tapi nggak ada salahnya kalau kita ngemis atau kita minta sama Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan Oktober ini. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik, malaikat-malaikat baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun ya. Yang mau bantu silakan cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000. Maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Minimal tuh 12.000 satu nasi boxnya. Selebihnya terserah teman-teman ya. Matur nuwun, terima kasih tanpa terkecuali saja untuk yang sudah bersedekah atau baru mau berniat sekalipun. Terima kasih banyak. Semoga yang sudah membantu sedekah, Allah terima sedekahnya, Allah sampaikan pahalanya kepada sesuai dengan niat yang dihajatkan atau yang dituju. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan teman-teman yang sedekah mudah-mudahan hajat baiknya segera Allah kabul, dan mudah-mudahan juga sedekahnya jenengan jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin. Amin ya robbal alamin ya. Teman-teman, stok minyak bidara sudah mulai menipis, hanya tinggal 18 pieces. Kalian yang masih memesan minyak bidara, mau tahu manfaatnya, silahkan tonton video packingnya dulu. Cari di pencarian packing minyak bidara Big Tulus, nanti akan muncul. Difahami manfaat, fungsi, dan juga cara pakainya, juga harga dan juga cara pesan. Setelah paham, langsung WhatsApp ke nomor WhatsApp di 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkap, kemudian kode pos, nomor HP penerima kalau bisa yang aktif WA atau bisa dihubungi, kemudian nama, kode posnya juga jangan lupa ya. Kalau ragu Mas Teh nipu kalian boleh tunggu barangnya sampai dulu baru kalian transfer. Kepepet ndak punya duit, bener-bener butuh banget, jenengan butuh minyak bidara buat dijadikan obat buat jenengan, silahkan DM Mas Tulus, insya Allah Mas Tulus bantu. Atau mau cicil Mas Teh, saya mau ini dong tapi nanti pas gajian, monggo ndak apa-apa. Atau emang betul-betul ndak mampu sekalipun, kalau jenengan DM insya Allah nanti Mas Tulus bantu. Kalau jenengan memang betul-betul ndak punya, pengen nyoba minyak bidaranya nggih. Oke, ke 088 ke 0857 di deskripsi ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah pesan. Insya Allah manfaat jadi obat. Amin. Nah, gini lagi. Kalau perform sing diombe aneh-aneh gini lagi mesti mikirin ngerengkel. Terus tadi malam itu ya, makasih Mbak Agnes, aku dikirimin makanan orang kaya rek. Apa kalau bahasa Inggrisnya ya? Dessert ya. Ada coklat sama ya pokoknya coklat, dua-duanya itu dessertnya yang di gelas, ada coklat juga. Wes Masya Allah, uenu ere arma panturu mangan dessert regane larang tapi mahal banget harganya. Ya Allah Mbak Agnes, sayang mbak. Tapi bener ya, coklat itu bisa memperbaiki mood ya. Jadi pas udah capek itu masih bisa, ya alhamdulillah lah, bisa banget jadi obat malam-malam. Kita udah mandi, udah bersih, waktunya tidur, ada dessert, alhamdulillah. Mantul ya. Terima kasih Mbak Agnes. Cuman efeknya ya begini, karena memang saya ini emang agak kurang dengan
makanan-makanan yang manis-manis ngono lho Rek. Kayak apa tuh yang donat-donat ceko-ceko itu satu wis nganu. Soalnya Mas teh agak kurang resep sama yang makanan manis. Soalnya Mas teh udah manis asik. Gak, Mas teh itu pemakan segala iso apa tak panganes gak ono sing aneh-aneh wis ya. Gitu ya teman-teman ya. Sehat pokoknya buat semuanya harus selalu semangat. 10 Oktober 2024. Apa yang bisa kita baca? Banyak sekali orang yang menyampaikan bahwa Mas teh udah deflasi, sudah banyak perusahaan yang tutup, banyak karyawan yang sudah PHK. Dari segi hitungan kerezekian sih memang teman-teman kalau di bulan ini saja ini masih mending ya. Nanti September, November tuh juga agak oleng. Kemudian 11 tuh kayak yang masuk gede keluar gede sama dengan 9 kemarin. 10 Oktober nih bagus. Jadi memang selama akhir tahun ini secara kerezekian dari hitungan saya juga emang nggak apa ya hoki-hokian. Jadi memang kalau kalian pinter nabung, kalian pinter mengalihkan uang atau kalian pinter mengatur keuangan dengan benar, orang pinter ngatur uang aja bisa kejerat loh. Orang pinter ngatur uang aja bisa kejebak, apalagi kalian yang nggak pinter. Pinter di sini tuh berarti bisa mencari momen atau celah dalam mengendalikan uang, bukan hanya menyimpan uang. Ya, itu yang memang dibutuhkan. Jadi kalau memang dari hitungan angka akhir tahun ini sepertinya kita harus agak sedikit pintar mengontrol dan juga mengendalikan uang, bukan hanya menyimpannya saja. Walaupun kalau dari bulan Oktober masih bagus, Oktober dari tanggal 10 secara kerezekian hitungan saya masih sangat baik bagi teman-teman yang masih merintis usaha, mau jualan makanan ya, kemudian jasa. Ini teman-teman yang kayak buka pijit, mungkin ya panti pijat dalam tanda kutip yang bener loh ya, bukan yang plus-plus. Terus kayak mau buka salon, pangkas rambut, kemudian ya pokoknya jasa-jasa yang digunakan untuk membantu orang lain itu tadi juga penjualan jasa juga lumayan. Tapi kalau 10 ini yang paling better sih dari hitungan angkanya ya, soal kerezekiannya adalah lari ke makanan atau sesuatu yang bisa dimakan atau yang didapatkan dari bumi. Misalnya kayak teman-teman tuh jualan sayuran juga boleh, jual buah-buahan, jual minuman, makanan, buka resto, buka warung makan, pecel lele segala macam itu masih sangat bagus. Pandangan juga saya sangat bagus. Penjualan tanah nih walaupun memang agak bisa jadi di bawah dari standar tapi masih aman-aman aja. Kemudian kalian yang mau invest ke tanah, mau mulai usaha untuk membekukan uang ke tanah atau gini sumber gambarnya logam atau misalnya mau beli emas ditabung misalnya kayak gitu-gitu tuh bagus teman-teman. Jadi secara kehokian masih bagus, pengeluarannya lumayan, pemasukannya pemasukannya lumayan, pengeluarannya kecil, sehingga masih tahap yang baik bagi yang mau nabung, merintis usaha, mau memperluas usaha boleh. Nanti tapi untuk bulan November hati-hati ya. Jadi bulan 10 ini bagus, Novembernya agak kurang, banyak kebocoran. Terus di 12 ini sudah mulai baik lagi walaupun tidak sebaik yang sebelumnya. Jadi memang harus hati-hati. Jangan libatkan pinjam meminjam uang teman-teman. Kalau mau kasih mendingan kasih. Kalau misalnya mau membantu silahkan dibantu. Kalau misalnya nggak penting-penting banget, nggak perlu beli barang yang tidak penting buat kita. Kalau bukan kebutuhan utama, kalau bisa di cancel dulu, ditahan dulu. Kemudian hutangnya juga harus dihitung, jangan mentang-mentang oh saya punya limit pay letter, saya punya limit kartu kredit, nggak perlu pakai uang kok. Nah itu tetap terhitung hutang. Jadi teman-teman harus pinter juga dalam mengontrol sesuatu yang sudah di tangan kita, jangan perbesar hutang. Intinya Mas Tulus sampaikan di situ, kecuali memang hutangnya ini buat investasi, buat usaha atau untuk jangka panjang dalam arti oh mau buka usaha ini buka usaha itu mungkin masih better lah ya. Walaupun kalau bisa sih hindari berhutang yang terlalu besar. Secara kerezekian bagus semua kok, nggak terlalu buruk secara kerezekiannya. Ada aja simbolnya itu, ada aja rezeki yang masuk meskipun dalam kondisi yang sulit. Walaupun susah sekalipun, masih ada kemungkinan untuk mendapatkan sesuatu yang didapatkan dari hasil apa yang kita kerjakan. Simbolnya itu. Jadi masih ada pemasukan, masih ada pendapatan, kemudian pengaturan keluarnya ini juga nggak terlalu besar, sehingga masih dalam tahap yang aman. Beda dengan kalian yang memang hobinya, maaf,
gatel banget pengen beli itu, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu sama kayak saya. Kalau pas punya ini juga harus dikurang-kurangi sih. Nanti ke ujung-ujungnya kan terjerat sendiri karena semakin ke arah ke akhir tahun ini semakin menyempit teman-teman. Kerezekiannya agak kurang bagus sehingga supaya tidak terjerat. Di bulan Oktober sudah ada gambaran begini, September di November nanti kalau bisa kita sudah aman. Jadi walaupun ini mumpung lagi walaupun sekarang ini sangat aman, jangan mentang-mentang oh hari ini aman aku mau ngutang aja, enggak juga kayak gitu. Tetap harus yang manfaat, beli barang yang manfaat, hindari berhutang untuk membeli barang-barang yang tidak penting, apalagi cuma buat gaya. Wes tos rasa mikir gaya. Gue saat kamu udah nggak bisa makan, teman-teman kamu udah gigit jari karena gayanya kamu masih bisa makan. Wes prinsipnya Mas Tulus nih kono. Makanya Mbak Novi pas datang ke sini bilang, Mas Teh rumahnya kayak supermarket, tisu tuh berbaris banyak, tisu basah, tisu kering. Kenapa? Saat Mas Teh punya, Mas Teh cepet-cepet beli. Nanti kalau pas amit-amit uangnya tipis, bukan nggak punya tapi tipis, saya nggak bisa beli tisu, saya masih punya tisu. Ada minyak, ada sabun, segala macam. Jadi memang seperti itu caranya Mas T. Ini hal yang mungkin bisa kalian praktekkan di rumah. Belanja itu nggak harus setiap minggu, sebulan sekali, tapi kalau pas punya duit, kalau bisa stok karena barang-barang yang masih awet. Kalau kayak tisu segala macam. Tapi kalau untuk pas nggak punya duit kan kita masih punya stok yang bisa kita pakai. Oh lagi tipis nih nggak bisa mikir ke belanja bulanan masih ada stoknya. Nah itu bisa dikontrol untuk ngontrol pas kita lagi nggak punya duit. Itu caranya Mas T. Mau coba juga nggak apa-apa. Jadi jangan cuman habis buat gaya, jangan cuma habis buat beli barang yang nggak penting. Kalau kebutuhan yang buat kita di rumah kan minyak, sabun segala macam kita perlu. Jadi hal-hal seperti itu yang kadaluarsanya panjang, mungkin bisa beli lebih banyak ketika kita punya uang. Jadi saat kita tipis kita masih bisa beli yang penting-penting yang memang kadaluarsanya bisa tidak panjang. Gitu ya. Secara kerezekian bagus kok, teman-teman. Pesannya cuma tidak boleh berhutang dan tidak boleh menghutangi kalau bisa ditahan untuk itu ya. Kemudian secara kesehatan ini virus masih bergerilya di sekitar kita ya teman-teman, hati-hati. Tapi di sini ada simbol hewan. Jadi virus ini bisa terjadi mungkin karena pergantian cuaca kan lagi galau nih cuaca kita ini. Bentar panas, bentar hujan, panas ya nauzubillah min zalik, tiba-tiba gluduk hujan badai. Ini berkali-kali terjadi di Jabodetabek sehingga tetap harus jaga kesehatan. Simbolnya virus di sini masih ada teman-teman, mungkin flu, batuk, gampang capek badan, gampang lesu, susah tidur nih masih terlihat juga, hati-hati. Kemudian virus yang dari hewan ini bisa jadi kalau teman-teman di rumahnya agak jorok nih, tipes, kemudian muntaber atau bahkan DBD karena memang dari hewan. Simbol virusnya tuh dari hewan teman-teman. Jadi kalian yang memang rumahnya lagi kotor dibersihkan, jangan males. Wong lek koproh kuwi kancane demit, nek jenengan nggak mau dibilang kancanya demit harus rajin. Jadi memang penyakit yang muncul ini tidak terlalu berbahaya bagi saya kalau di angka 10, tetapi faktor kematian orang karena penyakit yang sudah mendarah daging atau penyakit lama atau penyakit lawas yang ada di tubuh orang tersebut, amit-amit ini juga akan lumayan merebak kalau dari angkanya. Jadi sakitnya tidak terlalu parah. Misalnya kayak flu, batuk biasa, demam, darah tinggi ini masih ke dalam juga, asam urat, pernafasan, kemudian maaf di alat reproduksi, ini bisa sariawan, hidung bisa meler, telinga bisa maaf budek atau berair segala macam. Secara kesehatan saya masih melihat segi itu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kemudian psikis juga masih muncul ya teman-teman. Jadi satu ini sebetulnya netral, tetapi banyaknya orang yang stres, orang yang mudah marah atau mudah emosi juga muncul di sini, sehingga penyakit-penyakit yang ringan tadi bisa mengkontaminasi, salah satunya darah tinggi, kolesterol kan bisa bikin kita cepat marah. Ditambah lagi penyakit tahunan atau penyakit kronis yang memang sudah ada sejak lama di tubuh orang tersebut, sehingga ini bisa memicu pegal, kemudian bangun tidur tuh rasanya nggak segar. Faktornya itu bisa dialami oleh beberapa orang karena simbolnya kan tanah teman-teman. Jadi eh,
ketika kalian bangun tidur itu terbawa siklus ya. Jadi siklusnya akan mempengaruhi ke tubuh kita. Makanya jaga kesehatan, konsumsi vitamin bila perlu, air putih yang banyak, makan makan yang bergizi, hindari yang terlalu pedas, terlalu manis, terlalu asin, dan juga terlalu dari yang lain-lainnya. Sehingga secukupnya. Nah, sakitnya orang ini bukan hanya secara medis, secara garis besar, dari hitungan angkanya teman-teman yang sakit secara psikis, maaf, secara kejiwaan bahkan bisa mengarah ke gangguan jiwa atau SOD, ODJ, ODGJ, itulah pokoknya. Itu juga masih muncul, jadi hati-hati. Orang-orang stres yang mungkin akan mengalami gangguan jiwa sangat ada di sini. Bahkan saya lihat kalau satu ini kan tanah ya, 1010 di sini teman-teman. Jadi kemungkinan kalian punya tempat usaha, kemungkinan kalian bisa badan kalian dikirim guna-guna ini lumayan besar. Jadi hindari berpikir buruk, gak usah tersuges di kepala kita orang tidak suka ngirimin guna-guna, gak usah kayak gitu. Pemikiran kita tetap satu harus berpikir positif, kemudian minta perlindungan Allah, dan kalau bisa buat yang muslim ketika tidur dalam kondisi yang bersih alias sudah mandi, bila perlu berwudu. Dan kalau bisa, aku sih ini agak nyeleneh, tapi kalau kalian mau boleh tidurnya di bawah dipan, atau istilahnya tidak menggunakan kasur yang terlalu tinggi, jadi di lantai aja gitu. Kalau aku emang nggak bisa tidur di kasur dari kecil, bukan akunya oh Mas Tulus menganut ilmu itu atau saran itu, tidak, memang saya nggak bisa tidur di kasur teman-teman. Jadi walaupun saya di hotel mahal sekalipun, mau di luar kota sekalipun, saya tidurnya di bawah. Teman-teman saya lama pasti sudah pada paham. Jadi walaupun saya nyewa hotel segede apa, saya tidurnya tetap di bawah. Nah, itu memang udah kebiasaan saya. Nggak bisa tidur di kasur. Nah, ini saran yang disampaikan Eyang. Tidur di kasur pakai kasur lantai atau kasur biasa, tapi jangan pakai dipan atau spring, apa namanya ya. Spring bed kan bisa di bawah, tapi tempat tidurnya itu loh, Rek. Itu kalau bahasa kita sih dipan ya. Eh ya dipan, nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Kalau bahasa aku sih itu. Jadi saran dari Eyang untuk menghindari itu tuh kita bersih badan kita secara rohani jasmani, bersihkan pemikiran, bersihkan badan, bila perlu wudhu, kemudian tidurnya di lantai. Ini saran Eyang. Sampai akhir tahun ya ini hati-hati teman-teman. Angka 1 ini akan cenderung menaungi sampai akhir tahun, sehingga teman-teman harus hati-hati. Banyak orang yang terganggu. Kalau untuk usaha, eh, ini akan terkontrol dari orangnya, sehingga walaupun kalian dihantam dihajar, kalau kalian pemikirannya baik, kalian bisa mengontrol tubuh kalian sendiri, mungkin tidak akan terkena, mungkin hanya nyerempet dan seterusnya. Bisa digunakan media minyak bidara atau air garam krosok, dikasih daun bidara, kemudian disebarkan di sekitar tempat usaha kita ya. Ini pesan Eyang juga soalnya. Jadi aku tambahkan di sini biar kita lebih hati-hati. Jadi gangguannya juga dari beberapa sisi teman-teman. Walaupun tadi saya sampaikan secara kerezekian sih nggak akan terlalu berpengaruh. Jadi kalau untuk lempar ke usaha akan lebih cenderung ngena ke orangnya gitu. Jadi bukan ke usahanya. Simpelnya gitu ya. Kemudian tadi dari segi rezeki, kesehatan, kemudian dari segi percintaan. Nah, ini simbol roman-roman atau romantis-romantis ini sepertinya juga tidak terlalu dominan di sini teman-teman. Jadi bahkan kalau dibaca 10-10 ini juga lumayan keras. Jadi kalau memang sedang tidak bisa berdebat atau memang sedang tidak baik-baik saja atau mungkin sedang capek dalam rumah tangga, nih khususnya buat yang rumah tangga ya, hindari berdebat dengan pasangan. Misalnya pulang kerja, dalam kerjaannya sedang tidak baik-baik saja, pemikiran sedang nggak fresh atau emang lagi pusing, mendingan jangan berdebat dengan pasangan kita. Yang di rumah pun sama. Ketika sudah melihat pasangannya capek, walaupun ada yang sedang tidak benar, misalnya dari tadi pagi suruh beli galon nggak dibeliin, tau-tau kerja aja. Kesel kan? Kalau perempuan itu harus diluapkan, harus dikeluarkan. Tetapi dalam tahap ini Mas T tidak menyarankan itu. Apalagi pas suaminya sudah pulang dengan kondisi yang capek. Mungkin besoknya, apa aku bingung ngomong kue tuku nganu kok ratu kok apa. Nah, boleh. Tapi kalau bisa dihindari dulu. Makanya kan kalau kalian bisa kerjakan sendiri, mending kerjakan. Suami kan sudah cari uang. Biar fokus cari uang dulu. Dengan kondisi kerjaannya juga agak lumayan banyak gangguan, sehingga kalau berdebat sepertinya juga akan menjadi simbol yang lumayan bahaya bagi yang sudah berumah tangga. Bahkan ada simbol perceraian ya teman-teman, hati-hati. Selisih paham sedikit saja ada simbol
perceraian. Karena di sini saya melihat juga akan banyak orang-orang terdekat kita menjadi benalu dalam tanda kutip justru menjadi perusak dalam agenda rumah tangga kita. Jangan biarkan pasangan kita dekat dengan siapapun dalam tanda kutip orang dekat kalau sudah berlebihan. Saya tidak melarang kalian bersilaturahmi, tetapi sebagai pasangan dari pasangan kita atau pasangan entah suami atau istri, kita harus menyadari juga bahwa ada batasan di mana kita tidak boleh terlalu berlebihan dalam bergaul atau bersilaturahmi. Meskipun sama-sama sudah memiliki pasangan sekalipun, kemungkinan perselingkuhan bahkan lari ke perceraian ini juga sangat-sangat mungkin. Orang-orang yang saat ini sedang jalan dengan ani-ani, bahasa sekarang tuh, yang lagi punya pasangan lain yang mau mengajukan pernikahan kedua oleh pasangan kalian, saya sangat-sangat tidak menyarankan karena ini bisa jadi perpecahan. Kamu sayang dengan istri yang sekarang, kamu juga mau menolong janda yang satunya misalnya. Ini menolong ya tahapnya ya. Terus kalian mau izin ke istri kalian sekarang, ini bukan waktu yang tepat. Malah yang ada yang kamu sayang lama ini bisa pergi dari kamu, minggat dari tubuh kamu atau minggat dari kehidupan kamu. Malah ini akan menjadi perusak, sehingga hati-hati juga. Perselingkuhan atau perselisihan paham dengan orang terdekat, entah keluarga, entah teman, bahkan orang yang sudah sangat-sangat baik, ini juga sangat mungkin muncul. Jadi hati-hati. Kalau merasa tidak nyaman dengan, Pak, kamu kok deket banget sama temanku yang itu, hati-hati ya Pak, kamu tahu batasannya ya, diingatkan saja, tapi jangan dituduh. Kalau memang merasakan insting itu kuat ya, gunakan instingnya kemudian cari tahu, baru boleh ditegur. Tetapi kalau memang masih dalam batas yang wajar, sebenarnya juga agak dikurangi, karena tadi Mas Teh sampaikan perdebatan tuh akan lumayan besar dalam yang sudah menikah. Nah, tapi bagi teman-teman yang baru mau menikah, mau merencanakan menikah, baru mau pacaran, misalnya mau menjajaki dunia baru atau kehidupan baru, saya sangat menyarankan justru bagus bagi yang belum menikah, belum punya pacar, belum punya pasangan, pengen nembak pacarnya, pengen ngelamar pacarnya, pengen ngajak nikah, mungkin merencanakan hari ini, oh besok aku musiknya pakai Mas T, dekorasinya pakai yang ini pakai yang itu misalnya ya. Ini juga beberapa hal yang artinya bisa direncanakan sekarang untuk mengambil hoki dari intuisi angka 10-nya, kalian bisa rembukan dari sekarang. Ngobrol sama pasanganmu, ajak makan, kemudian, Dek, kita ngomongin pernikahan yuk sekarang, mulai nabung yuk. Oke, mulai besok tanggal 10 atau tanggal 11-nya kita mulai nabung ya, sehari 20.000, nanti kamu 20, aku 20, nanti buat kita nikah. Misalnya, ini juga hal yang bisa kalian rencanakan untuk mengambil intuisi baiknya, sehingga mengarah ke sesuatu yang baik bagi kalian. Yang mau nikah hari ini bagus, mau ngelamar pasangan kalian bagus. Kalau untuk yang mau menjajaki dunia baru sih oke ya. Yang kurang sih sebenarnya yang menikah atau yang sudah berpasangan atau yang sudah menjalin hubungan, sehingga harus hati-hati juga. Keinginan kita terkait dengan kejenuhan ini juga mungkin muncul, sehingga sangat besar kemungkinan kalau kita berpaling dengan orang lain, rasanya kayak lebih nyaman dengan orang lain daripada pasangan kita. Rasanya kayak bosen. Nah, itu rasa bosan itu yang muncul ya. Hati-hati, ingat kita sudah memiliki pasangan, jadi walaupun bosen, walaupun apa, itu yang Allah takdirkan menjadi hak dan juga milik kita. Nggak perlu berpikir kemana-mana, nggak perlu berprasangka kemana-mana. Insya Allah yang Allah pilihkan buat kita adalah yang terbaik, sehingga tidak akan berpikir kemana-mana. Seperti itu orang baik ya. Kemudian yang terakhir dari segi musibah. Wah, 10-10. Dominannya apa? Tanah. Kalau 10-10 digambarkan elemen tanah yang paling kuat apa? Apakah gempa, apakah longsor, apakah gunung erupsi? Gunung yang aktif. Gunung Merapi, gunung berapi yang aktif, atau gunung yang meletus atau yang erupsi dengan skala yang lumayan besar. Kemarin ada yang ngirimin
video-video kapal tenggelam katanya di goa itu hoak ya teman-teman. Jadi kalau mau share info, teman-teman juga harus cek lagi. Kalau memang sudah merasa infonya itu salah, kalian juga bisa infokan lagi ke orang yang kita share ya. Nggak apa-apa dibilang kita salah, yang penting kan udah memperbaiki. Kemarin aku yang ngirimin video di goa itu banyak banget, padahal itu bukan di goa. Memang ada musibah air betul di Indonesia, tetapi video yang kalian kirimkan itu adalah video yang terjadi di luar negeri atau di Kongo, bukan di Indonesia, apalagi di goa. Nah, ini juga harus diklarifikasi ya teman-teman, harus pikirkan sebelum di-share, harus cari tahu dulu yang benar biar kita nggak malu. Kalau memang sudah salah, akui juga, oh maaf teman-teman, yang saya share tuh ternyata salah, bukan dari Indonesia tapi terjadi di luar negeri. Jadi yang nonton biar nggak salah paham. Ya, media sosial ini memang lumayan besar ya gentingnya, tapi nggak salah ketika kita memperbaiki ya. Elemen tanahnya kuat teman-teman, gempa dominan kecil-kecil, gempanya tidak besar-besar tapi dengan jangka dangkal karena simbolnya kering. Jadi gempanya terjadinya di darat atau gempa dangkal. Ini simbolnya di sini. Tapi yang paling dominan adalah gunung yang aktivitasnya juga kan lumayan padat di seluruh dunia. Ingat, di seluruh dunia ya. Simbol gunung erupsi ini atau gunung yang aktifnya mulai naik ini di tanggal 10 ini simbolnya lumayan banyak dan juga luas. Bisa jadi juga mungkin gunung-gunung yang kemarin kita sudah sampaikan pelan-pelan tidak ada kabarnya erupsi, tiba-tiba erupsi. Kemudian mungkin Merapi, yang juga sempat nyenggol itu ya, hati-hati teman-teman. Sehingga di hari ini kemungkinan gunung yang tiba-tiba ada kabar erupsinya naik, ini juga sangat mungkin. Silahkan kita cari tahu apakah memang hari ini aktivitas gunung akan meningkat, gunung di mana saja di seluruh dunia. Karena lingkupnya luas ya, simbol 1 dan juga lava ini muncul. Kemudian gempa dengan standar yang kecil tapi terjadi di darat atau gempa dangkal. Berikutnya juga ada simbol air yang bercampur dengan tanah atau banjir bandang atau tanah longsor, ini juga muncul. Kemudian hujan yang mengakibatkan banjir walaupun tidak terlalu panjang. Ya, tidak terlalu luas. Menurut Mas Teh, banjirnya tidak akan se ekstrim yang sebelumnya. Banjir mendadak tapi setelah itu dengan jangka yang tidak lama akan surut lagi. Jadi ini masih muncul simbolnya ya. Yang terakhir kalau dari segi musibah, kalau dari angka 10 yang paling dominan adalah kecelakaan yang terjadi di darat yang berbau besi. Jadi mungkin kendaraannya itu kendaraan besar yang banyak besinya. Contohnya mungkin kayak peti kemas tuh kan besi semua kanan kiri. Terus yang bawa tabung, tabung minyak tuh, tabung gas, apa sih namanya? Tank, apa sih? Mobil tangki ya, mobil tangki kalau nggak salah. Nah itu kan banyak kandungan besinya. Atau mungkin kendaraan itu sedang membawa material atau sedang membawa besi ya. Kemungkinan berikutnya adalah kereta api, komponennya besi dari ujung ke ujung, bahkan yang digunakan berjalan pun juga ada komponen besi dan juga baja. Jadi kemungkinan kecelakaan di darat. Kalau dihitung, tadi Mas Teh menyampaikan dominan adalah gunung yang erupsi atau gunung yang aktif hari ini secara lumayan besar. Kemudian dominan kedua adalah kecelakaan darat ini yang agak lumayan. Sehingga bisa jadi korbannya banyak, bisa jadi juga beruntun. Dan elemennya itu besi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Bisa jadi terjadi di kendaraan-kendaraan besar yang menjadi musibahnya. Istilahnya beruntun tapi diawali atau disebabkan karena kendaraan besar tersebut. Tangki minyak, tangki gas, dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah yang nonton video ini dalam perjalanan apapun, saya juga teman-teman yang nonton diberikan keselamatan, dijauhkan dari bala yang ada di jalanan atau musibah apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah ya teman-teman, itu hasil analisa Mas Tulus ketika membaca angka 10-10-2024. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kalian serap, ada hal baik yang bisa kalian cerna untuk mewaspadai apa yang kalian bisa lakukan
untuk kedepannya. Semoga manfaat ya. Kalau Mas Teh ada salah, Mas Teh minta maaf. Kalau Mas Teh menyampaikannya kesannya kayak keminter atau guru, Mas Teh juga minta maaf. Insya Allah ketemu di kesempatan berikutnya. Mau saran apa lagi yang mau dibahas? Silahkan DM dan follow Instagramnya Mas Teh di bigtulus_official. Sarankan di situ link dan juga info beritanya. Tapi dicari tahu dulu bener apa enggak ya. Kemudian bisa komen juga di YouTube di video ini atau di postingan Mas Teh yang sudah Mas Teh letakkan di komunitas YouTube. Komentar di situ aja. Mas Teh bahas ini dong, bahas ini dong, bahas ini boleh ya. Sarankan di situ ya. Oke. Terima kasih Mas Teh pamit mundur. Terima kasih banyak. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Terus jadi manfaat ya teman-teman. Terus menjadi baik bagi orang-orang sekitar kita. Terus jangan lupa juga untuk saling memberkati atau jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi, nggak seret lagi. Amin. Yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen duwe rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah. Hajat teman-teman yang nonton video ini semoga segera Allah kabul. Amin. Teman-teman yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar. Amin. Yang dagang laris manis, yang niat jual aset, rumah, kendaraan dan seterusnya untuk kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya, semoga asetnya cepat terjual. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Berapa menit lagi? 34 menit sudah ya. Oke, Mas Teh harus pamit dulu. Walaupun hari ini tidak masak karena dianterin sayur sama adikku, Mas Teh tetap harus ada yang dikerjakan. Kerjaannya banyak ya. Matur sembah nuwun sedayonipun, Mas Teh pamit mundur. Terima kasih banyak. Insya Allah ketemu lagi di next video. Kalau salah-salah kata Mas Teh mohon dimaafin ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.